Shalom, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi kami yaitu tentang tugas dan fungsi penyuluh agama Kristen. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Desil Frida Panggabean. Nama saya Enja Sihombing. Nama saya Christine Simanullah. Nama saya Devinita Syotang. Demikianlah perkenalan kelompok kami. Mari simak dan dengarkan materi dari kelompok 3. Penyuluh agama Kristen. Penyuluh agama Kristen adalah suatu proses pengajaran dan penerangan dalam aktivitas bimbingan kepada masyarakat pada agama berdasarkan Alkitab, berdasarkan Kristus, dan bergantung pada kuasa Roh Kudus, yang berarti pembangunan pribadi sesuai nilai Kristiani menuju kedewasaan iman. Tahukah kalian, tugas pokok penyuluh agama Kristen itu ada 3, yaitu penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat untuk meningkatkan keimanan, dan yang kedua, penyuluh agama sebagai panutan umat, dan yang ketiga adalah penyuluh agama sebagai penyambung tugas pemerintah. Secara umum, tugas penyuluh agama adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan mensukseskan program-program pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Program yang terintegrasi dengan pemerintah yang menjadi tangan panjang untuk mensosialisasikan dan melaksanakan pembangunan hingga masyarakat paling bawah. Tugas pokok penyuluh agama Kristen non-PNS. Tugas pokok penyuluh agama Kristen non-PNS ada 7, yaitu yang pertama, mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah kelompok sasaran. Yang kedua, menyusun rencana kerja operasional. Yang ketiga, mengumpulkan bahan materi bimbingan dan penyuluhan. Yang keempat, menyusun konsep tertulis materi bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk naskah. Yang kelima, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan atau masyarakat. Dan yang keenam adalah melaksanakan konsultasi secara perorangan atau kelompok. Dan yang ketujuh, menyusun laporan bulanan kegiatan bimbingan agama dan penyuluhan pembangunan serta konsultasi. Penyuluh agama Kristen mempunyai 5 fungsi utama. Yang pertama, fungsi informatif dan edukatif, yaitu harus memposisikan diri sebagai penyuluh yang berkewajiban berdakwah dan mendidik masyarakat sehingga meningkat keimanannya, mengandung makna kesediaan diri untuk memikirkan dan memecahkan beragam persoalan yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif menuntut penyuluh agama Kristen melakukan pembelaan umat dari berbagai ancaman dan tantangan yang merugikan keyakinan. Yang kelima, menyusun bahan laporan penyuluhan. Penyuluh agama Kristen harus mampu menyusun agenda atau program penyuluh, sekaligus membuat laporan kegiatan penyuluh yang telah dilakukan. Nats Alkitab tentang pendidikan penyuluh agama. Yang pertama yaitu Markus 10 ayat 45. Demikian firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari ayat ini yang dapat kita ambil sebagai seorang penyuluh adalah pelayanan merupakan suatu panggilan hati. Jadi janganlah kita sesekali melakukan setiap pelayanan itu dilakukan dengan terpaksa, haruslah dari hati yang murni. Yang kedua, yang terambil dari Galatia 5 ayat 13, demikian firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dari firman Tuhan tersebut, kita ambil bagi kita penyuluh adalah hendaklah kita saling melayani karena didorong dalam ikatan kasih persaudaraan. Demikian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom.